Shalom, selamat malam sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kasih setianya masih menyertai hidup kita hingga saat ini. Dan di malam ini, atas perkenanannya kita boleh bersama dalam renungan malam Rema untuk merenungkan kebenaran firman-Nya yang masih dalam seri renungan tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat Engkau tergantung di salib, tubuhmu remuk, di nafas yang tersisa, namun kasih-Mu tetap tercurah. Bukan hanya kepada dunia, tetapi juga kepada keluarga yang Kau cintai. Saat ini kami datang dengan kerinduan dan pergumulan dalam keluarga kami. Ada hubungan yang retak, ada kasih yang mulai dingin, ada jarak yang makin lebar, tapi kami percaya salib-Mu masih berbicara, salib-Mu masih memulihkan. Bukalah hati kami dalam perenungan ini, biarlah setiap kata menjadi cahaya yang menerangi rumah kami, menjadi pelukan yang menghangatkan kembali kasih kami, dan menjadi panggilan untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan tentang perkataan yang ketiga dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bagian bacaan Alkitab yang menjadi pedomannya terbaca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 hingga ayat 27 yang tertulis. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, di tengah penderitaan yang luar biasa di kayu salib, Yesus dengan tubuh yang menanggung sakit yang tak terkatakan, dengan nafas yang tersengal dan darah yang mengalir, dia masih memikirkan keluarganya. Di situ Yesus melihat Maria ibunya yang selama kurang lebih 33 tahun mengasuh, memeluk dan mencintainya, tetapi harus menyaksikan anak yang dilahirkan dari rahimnya itu tergantung tak berdaya di depan matanya. Sementara itu Yohanes, murid yang dikasihinya, juga ada di situ. Di saat semua murid lari karena takut, Yohanes tetap tinggal. Hatinya hancur, namun ia tetap tinggal. Ia hadir, ia melihat semuanya dan ia menangis. Dengan suara yang lemah namun penuh kasih dan kuasa, Yesus menyerahkan Maria ke dalam pemeliharaan Yohanes dan Yohanes ke dalam pelukan kasih seorang ibu. Di saat-saat terakhir hidupnya, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan keluarga. Kita ingat, Yesus memulai pelayanannya, bukankah ia memulainya dengan melakukan mujizat pada sebuah acara perkawinan? Ia merubah air menjadi anggur pada saat acara perkawinan di Kana. Meskipun saat itu Yesus berkata kepada Maria ibunya bahwa waktunya belum tiba, tetapi Yesus tetap melakukannya karena ia mencintai keluarga. Itulah hati Tuhan, kasih yang tidak pernah melupakan orang-orang terdekat, bahkan di tengah penderitaan yang paling dahsyat. Sahabat Rema, di tengah segala luka, Yesus mengucapkan perkataan yang bukan hanya penuh kasih, tetapi juga penuh makna dan pesan bagi keluarga-keluarga di zaman ini. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Dari pernyataan ini, Yesus mengajarkan dan mengingatkan bahwa keluarga adalah hal yang penting, karena iman yang sejati tidak hanya tampak di gereja, tetapi juga dalam cara kita mengasihi keluarga. Hari ini,
Berapa banyak dari kita yang hidup berdampingan tetapi serasa berjauhan? Berada di dalam satu rumah yang sama tetapi hati tidak saling bicara. Suami dan istri berjalan seperti dua orang asing dalam satu rumah. Anak-anak sibuk dengan dunianya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita juga peduli? Sebagai suami istri, apakah kita masih menyapa pasangan kita dengan penuh cinta? Sebagai orang tua, apakah kita masih memeluk anak-anak kita dan berkata bahwa kita mengasihi mereka? Sebagai anak-anak, apakah kita selalu menghargai dan berterima kasih atas cinta orang tua kita? Dan sebagai anggota keluarga, apakah kita masih saling mendukung dan saling mendoakan? Yesus yang tergantung di salib itu sedang berkata kepada kita, "Pandanglah keluargamu, lihatlah dengan mata kasih, bukan dengan mata yang luka." Sahabat, renungan ini bukan untuk mengharukan hati kita, tetapi untuk merubah cara pandang kita mengenai keluarga seperti cara Yesus memandangnya. Keluarga bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Bukan sekedar hubungan darah, tetapi juga medan pelayanan kasih. Keluarga bukan tempat untuk menang, tetapi tempat untuk mengampuni. Keluarga bukan tempat untuk membalas, tetapi tempat untuk memeluk. Dan keluarga bukan tempat untuk menuntut, tetapi tempat untuk memberi diri. Saat disalib, Yesus tahu bahwa penderitaannya belum selesai. Namun ia tidak melewatkan momen untuk mengikat kembali kasih antara ibu dan murid. Itu artinya, sebanyak apapun masalahmu hari ini, jangan abaikan keluargamu. Mungkin engkau berkata, "Aku sudah terlalu terluka untuk mengasihi." Pandanglah Yesus, karena Dia akan berkata kepadamu, "Aku pun terluka di salib, namun kasihku tetap mengalir." Saat ini Yesus sedang mengetuk hati kita. Marilah kita mulai kembali dari salib, tempat di mana kasih tidak mengenal batas. Bukan tidak mungkin dengan satu pesan, satu panggilan, satu pelukan dan satu pengampunan, keluarga kita bisa dipulihkan. Dengarlah suara kasih-Nya yang lembut di kayu salib kepada kita semua. Rawatlah keluargamu, peliharalah dengan cinta kasih, karena kasih-Ku tidak berhenti di salib, tetapi hidup dalam keluargamu. Kiranya kita semakin dikuatkan dan keluarga kita semakin mencintai Yesus. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus, di tengah deritamu di salib, Engkau masih memikirkan keluarga. Engkau menyerahkan ibumu kepada muridmu dan muridmu kepada ibumu. Di tengah penderitaan Engkau tetap mengajarkan kasih dan tanggung jawab dalam keluarga. Saat ini kami diingatkan bahwa keluarga adalah anugerah sekaligus panggilan. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk, terlalu cuek atau bahkan saling melukai. Pulihkanlah hubungan kami Tuhan. Ajarilah kami untuk saling merawat, saling mengampuni dan saling menopang dalam kasih-Mu. Hangatkanlah kembali kasih yang mungkin sudah lama dingin. Hadirlah di tengah keluarga kami dan jadilah raja atas setiap hati dalam rumah tangga kami. Jika ada dari kami yang merasa kehilangan sosok ayah, ibu, suami, istri, anak atau saudara, hiburlah dan peluklah kami Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau kami tidak pernah sendirian. Dalam nama Yesus kami berserah dan percaya Engkau sanggup memulihkan segalanya. Amin. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, di kayu salib 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, dan anak, inilah ibumu." Dan saat ini juga Yesus berkata kepada setiap kita, "Rawatlah keluargamu seperti Aku telah mengasihimu." Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Jika renungan ini menyentuh hatimu, janganlah biarkan berhenti di sini. Bagikanlah kepada mereka yang sedang berjuang. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang merasa sendiri dan Tuhan mau menjamahnya melalui engkau. Satu klik yang kamu bagikan bisa menjadi suatu langkah menuju pemulihan seseorang
dan bukan tidak mungkin bahwa melalui engkau kasih Tuhan mengalir lebih jauh dan lebih luas lagi. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.